Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadik, Stambuk G701-17128, dan teman saya. Saya Nofrianto PTA, Stambuk G701161073. Ya, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang penyalahgunaan Insight. Klik. Halo semua, kembali lagi bersama kami. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai obat golongan NSAID. Langsung aja kita masuk ke materi. Jadi NSAID itu merupakan kepanjangan dari non-steroid anti-inflammatory drug. Bahasa Indonesianya adalah obat-obatan yang bertujuan untuk anti-inflamasi atau mencegah inflamasi, tapi dia itu bukan golongan steroid. Jadi obat ini tidak mengandung steroid, tapi bisa untuk antiinflamasi. Nah, inflamasi itu sendiri itu terjadi kenapa? Karena ada mediator-mediator inflamasi yang dilepaskan oleh suatu sel. Nah, biasanya itu ada prostaglandin, salah satunya yang terkenal, ya kan? Nah, oleh karena itu, untuk membantu kita belajar bagaimana sih mekanisme kerja NSAID ini, kita perlu tahu bagaimana siklus terbentuknya prostaglandin atau mediator inflamasi itu sendiri. Nah, di sini sudah ada pagan, di mana pagan ini akan membantu kita untuk belajar, untuk memahami siklus. Jadi yang pertama, kalau misalnya stimulus atau daya rangsang apapun yang masuk dan merusak membran sel kita, misalnya bengkak atau inflamasi, itu kan disebabkan karena banyak hal, ya kan? Misalnya luka atau apalah, ya paling sering lah luka. Ya, karena luka itu akan menembus membran sel kita. Membran sel kita akan luka atau tergores atau apapun lah. Ketika itu terjadi, maka akan ada enzim yang namanya fosfolipase. Dia itu akan mengubah fosfolipid yang ada di membran sel kita tadi yang luka, akan diubah menjadi asam arikidonat. Nah, asam arikidonat inilah yang merupakan cikal bakal dari munculnya prostaglandin. Bagaimana caranya asam arikidonat bisa jadi prostaglandin? Yaitu dia itu harus disintetis dulu oleh enzim yang namanya enzim siklooklesigena. Nah, asam arikidonat ketemu enzim COX, dia akan merubah menjadi 1 prostaglandin, 2 trombosan, 3 prostasiklik. Nah, prostaglandin inilah yang merupakan mediator inflamasi, sehingga nanti gejala-gejala inflamasi kan banyak, ada suhu meningkat, bengkak, seperti itu karena adanya prostaglandin. Nah, NSAID ini bekerjanya di mana? Dia kerjanya akan menghambat enzim COX ini tadi. Kalau enzim COX-nya dihambat, maka asam triakidonat tidak bisa berubah jadi prostaglandin. Jadi tidak akan terbentuk prostaglandin dan tidak akan tumbuh inflamasi. Nah, masalahnya di sini adalah enzim COX ini sebenarnya ada dua. Ada COX-1 dan ada COX-2. Di mana COX-1 ini itu dia akan menghasilkan prostaglandin yang walaupun tidak ada luka, itu tubuh itu akan merusak prostaglandin. Jadi tubuh ini butuh prostaglandin. Sementara kalau tidak ada luka, itu mediatornya adalah COX, tapi COX-2. Tapi COX-2 lebih selektif untuk inflamasi yang dikarenakan adanya luka. Jadi asam trakidonat ketemu COX-2, maka akan menghasilkan mediator inflamasi yang khusus untuk tadi menyembuhkan luka dan sebagainya. Kalau COX-1 dia itu menghasilkan prostaglandin yang memang tubuh kita membutuhkan. Nah, COX-1 ini menekan COX-1 ini apa saja sih? Mari kita lihat. Selanjutnya saya akan lanjutkan pada materi kali ini. Ini nanti ada hubungannya sama efek samping yang akan dihasilkan oleh
penggunaan NSAID. Prostaglandin itu yang dihasilkan oleh COX-1. Biasanya sebutannya PGE1, PGE2, di mana PGE1 dan PGE2 mempunyai fungsi di organ-organ tubuh. Yang pertama itu adalah di pembuluh darah PGE. Dia akan memperlebar aliran pembuluh darah dan kemudian akan menyebabkan pasokan darah menuju ke suatu organ tersebut menjadi lancar karena pembuluh darah menjadi lebar. Oleh karena itu, mengapa pada saat bengkak, inflamasi juga warnanya merah? Kenapa? Karena pembuluh darahnya itu lagi fase dilatasi, sehingga makin banyak darah yang mengalir organ tersebut, sehingga warnanya menjadi memerah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bengkak kakinya pasti dikompres pakai air dingin. Karena apa? Karena air dingin ini tujuannya untuk membuat pembuluh darahnya jadi fase kontraksi, jadi supaya kakinya tidak bengkak lagi. Karena untuk melawan fase dilatasi, dia adalah sebagai anti integrasi, jadi biar darah platelet itu tidak saling berkumpul. Kemudian yang ketiga, di bronkus, prostaglandin berfungsi sebagai bronkodilatator. Jadi dia akan memperlebar jalannya bronkus atau jalannya darah itu. Kalau di lambung, prostaglandin itu berfungsi untuk melapisi dinding lambung. Jadi biar lambungnya itu tidak tergerus dengan adanya produksi asam lambung. Terus di ginjal itu dia akan meningkatkan laju aliran darah atau untuk meningkatkan laju aliran darah yang ada di ginjal, sehingga ginjal tetap dapat pasokan aliran darah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tidak advertunekliknya NSAID-nya itu dia kerjanya tidak spesifik. Jadi NSAID itu dia nantinya dia menghambat COX-1 ataupun COX-2. Jadi kalau COX-1 atau COX-1-2 yang dihambat, apa akibatnya? Ya, prostaglandinnya semuanya tidak ada. Tidak akan ada prostaglandin. Efek baiknya adalah bengkak ataupun sakitnya kita menjadi berkurang, atau nyeri menjadi berkurang karena bengkaknya tidak ada, ya kan? Kalau bengkaknya tidak ada, pasti nyerinya juga berkurang. Tapi efeknya negatifnya adalah prostaglandinnya dari COX-1 sampai ke COX-2 dihambat. Jadi semua prostaglandin yang di sini tidak akan keluar. Apa sebabnya kalau tidak keluar? Tadi prostaglandin di pembuluh darah fungsinya adalah untuk vasodilatasi. Akibatnya kebalikannya. Nah, fase konstruksinya di mana? Di daerah yang bengkaknya doang. Dia kan yang menyebabkan efek positif, ya kan? Karena bengkaknya jadi hilang. Masalahnya konstruksinya ialah di mana-mana. Bisa diganjal juga, padahal fungsinya padahal untuk mengintens laju aliran darah di ginjal. Nah, kalau dihambat, kita minum NSAID, jadi pasokan aliran darah yang masuk ke ginjal lebih sedikit.
Oleh karena itu, biasanya kalau minum es NSAID, biasanya di box kontrak indikasi biasanya untuk kerusakan pada ginjal, tapi kalau untuk dikonsumsi pada jangka waktu yang lama. Kalau minum cuma 1 biji tidak kenapa. Cuman kalau minum 1 tablet tidak menyebabkan langsung kerusakan pada ginjal. Tapi kalau diminum terus menerus, dosisnya akan tinggi dan akan merusak pada ginjal. Dan kedua, tadinya prostaglandin berfungsi di bronkus untuk dilatasi. Kalau misalkan dihambat, ya berarti akan menyebabkan bronkokonstruksi. Oleh karena itu, penyakit asma hanya tidak dikasih NSAID, tapi golongan lain untuk mengatasi anti nyerinya. Kemudian di lambung, padahal tadi prostaglandin yang dari COX-1 fungsinya untuk melindungi lambung. Nah, kalau dia hambat jadinya tidak ada pelindungnya lambungnya, sehingga biasanya kalau udah punya riwayat sakit mah minum NSAID biasanya masih perih. Ya karena tadi prostaglandinnya tidak ada, dari pelindungnya tidak ada di lambung. Ya menyebabkan efek samping yang untuk mengatasinya adalah untuk menyarankan memakan obat, untuk meminum obat sesudah makan bila dilapisi untuk adanya makanan pada lambung. Seperti itu. Jadi NSAID ini Itulah video dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.